sebenarnya materi kita ini tidaklah asing bagi Bapak Ibu sebenarnya. Kalau kita sudah terbiasa sudah sering kita mengajarnya dan sering pula kita untuk mempelajarinya, sudah terbiasa lah dengan yang namanya menyiapkan peralatan switch dan konfigurasi switch, itu sudah terbiasa Bapak Ibu ya. Sudah tidak asing lagi, itu hanya sebuah peningkatan advance sedikit dari hub. Ya, hub sudah terlalu kuno, sudah terlalu tidak mempunyai keamanan apa-apa kalau switch. Itu perbedaannya. Jadi coba saya lihat dulu sekarang. Cuman perbedaannya sekarang kita ini karena virtual, jadi terpaksa kita melakukannya secara virtual pula. Jadi sistemnya kita agak berbeda sedikit, walaupun sebenarnya konsepnya tidak jadi melenceng, tapi konsep itu tetap kita pegang. Apa itu yang namanya VLAN, apa yang namanya pembagian subnet, itu tetap jadi sebuah konsep yang kita bawakan di materi kita yang ketiga ini. Oke, saya buka ininya dulu di presentasi yang disiapkan. Mungkin Bapak sudah jadi. Bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Bisa Pak. Udah kelihatan. Nanti akan saya tunjukkan juga. Saya harap teman-teman tidak terlalu kaget dengan ini, dan saya yakin teman-teman sudah pernah juga ada yang sudah melakukannya. Tapi seandainya pun ada teman-teman belum pernah melakukan yang namanya software ini, ya kita sama-sama bahu-membahu gitu ceritanya. Nah, di sini nanti akan bentuknya seperti ini. Sebenarnya kita hanya membangun sebuah virtual LAN atau VLAN, tetapi kita membangunnya di sebuah virtual, ya. Jadi kita membangunnya ini di sebuah software yang namanya GNS3, ya simulasi ini. GNS3 ini kita kemas dengan menggunakan koneksi yang namanya, jadi ada kombinasi nanti GNS krosok ya dengan GNS3. Jadi itu nanti coba kalau kita lihat topologi ini yang fisiknya, ini GNS VM-nya itu kita mempunyai dua koneksi, dan yang koneksi ke GNS yang adalah GNS3-nya sendiri. Nah, ini simulasinya menggunakan koneksi. Jadi seakan-akan GNS3 akan selalu berkomunikasi dengan server yang namanya GNS VM. Ya, jadi kenapa Pak GNS3-nya aja tidak berdiri sendiri? Benar, ya. Teman bisa saja menggunakan GNS3 sendiri, tetapi beratnya bukan main, karena GNS3 akan menggunakan sumber daya sendiri-sendiri nanti. Kalau misalnya kita menggunakan sumber daya software yang namanya switch, router dan sebagainya, ini nanti akan menggunakan sendiri. Wah, itu komputer kita harus secanggih apa itu saya tidak tahu lagi ya, harus mempunyai sumber daya yang sangat besar untuk mendukung semua, karena nanti secara real ada beberapa perangkat atau OS harus digunakan oleh istri sendiri-sendiri. Nah, tapi kita sekarang menggandengkannya dengan GNS3 VM yang bisa meringankan sumber daya tersebut, karena di VM sendiri yang membantu koneksi antara ya, ini nanti saya berikan koneksinya, contohnya seperti apa.
Nah ini kira-kira ada yang mau kita bangun. Jadi nanti ada sebuah jenis tree, kemudian ada koneksinya, kita sebut housekeeping-nya antara ini dengan ini. Jadi ada nanti di sinilah nanti kita bangun VLAN menggunakan affiliate yang sudah ada di jenis tree. Oke. Nah untuk VLAN-nya sendiri kita tahu bahwa ada beberapa perbedaan antara suite dengan suite dengan fasilitas manajemen yang bisa dikonfigurasi. Jadi salah satu keunggulannya adalah pembagian perangkat bisnis berdasarkan logik dan nilai. Kemudian link agregasi. Jadi agregasi itu adalah sebuah koneksi yang menghubungkan beberapa port dijadikan jadi satu, menghubungkannya ke tempat lain, gitu ya. Kemudian kita bisa memeriksa trafficnya melalui IP address SNMP. Itu maka keunggulan dari switch manageable. Kemudian pilihannya nanti kita mau coba nanti menggunakan seperti kode ruang guru apa? Ada sebuah 1969 115 dan pilihannya itu nanti akan kita terang ke switch yang berikutnya melewati beberapa pilihan yang sudah kita daftarkan, misalnya pilihan 2, 3, 4. Jadi ada dilewati dengan satu kabel saja, itu nanti akan menggunakan seakan-akan kita mempunyai dua ini sama fungsinya dengan portnya karena sudah dilewati dengan trunk-nya. Itu nanti VLAN-nya kita coba buat seperti itu untuk VLAN-nya, untuk pekerjaan kita. Nah kemudian istilah-istilah ini mungkin teman-teman juga sudah pernah baca-baca ini ya. VLAN adalah bekerja pada layer kedua di PCI VIP maupun nosi layer. Kemudian konfigurasi bus network, ada pilihan name-nya dan port pada pilihannya. Alhamdulillah dari 1 minggu terakhir kemarin saya mencoba Bapak Ibu untuk Nah ini kumulasi ini adalah alhamdulillah ada yang sudah terkumpul, ada yang masih di pixel file yang dikirim ke saya, ada yang belum pixel file dan belum di-print sesuai dengan instruksi dari Bapak Kepala Sekolah. Laporan pembelajaran yang akan yang diinventarisir kemarin akan dievaluasi hari ini. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau jadi ini nanti kita lakukan nanti semuanya mungkin satu persatu dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu persiapkan aja sesuai dengan yang dilaporkan. Walaupun sesungguhnya bisa saja kita menjadi hambatan pastinya pulsa. Packet tracer, Tentunya apa yang menjadi hambatan silakan selain pulsa ya, selain pulsa dan KBM secara daring maupun luring, silakan dikemukakan sekarang. Hampir mirip-mirip sih sebenarnya di dalam desainnya. Biasanya kalau pakai tracer itu digunakan oleh orang Cisco untuk isi. Kirain punya Pak Andi. Memang barang masih punya Bu Dede RPP. Jenis tree ini perbedaannya adalah kita bisa hubungkan dia ke perangkat keras atau kita hubungkan dengan software sistem operasi yang lain. Ya, itu perbedaan yang sangat signifikan antara paket tracer dengan jenis tree. Kita bisa menghubungkannya dengan perangkat-perangkat yang berbeda di luar. Itu berbeda paket tracer. Nah, kemudian coba kalau kita lihat paket tracer ini salah satu bentuknya, tapi gambarnya tidak terlalu menarik ya, di gambar cetak dulu. Nah, jenis tree adalah grafik network simulator, adalah software simulasi jaringan komputer berbasis tree, dapat berinteraksi dengan fasilitas ya. Teman-teman
Ada yang sudah pernah, ada yang belum, ya tidak masalah. Yang penting kita bisa mulai dari awal. Saya coba lihat dulu sekarang. Jelas di sini Bapak Ibu penjelasan amat, Pak Reja. untuk materi kita sekarang. Jelas Pak, jelas. Laporan kayak gini yang kemarin Nah, saya diminta. coba, jadi nanti kalau tidak salah di job sheet kita itu sudah dituliskan semua software yang harus Bapak Ibu download ada di situ ya, di alamat link downloadnya itu sudah ya, sudah didapatkan. Silakan di download semuanya. Kalau terlalu berat pelan-pelan saja, downloadnya satu-satu, mana yang ditambahkan dulu sekarang. Memang ada yang besar-besar di situ ya. Apakah teman-teman sudah mulai menginstal juga? Menginstal. Udah Pak, beberapa Pak, udah. Tapi download aplikasi semua udah. Ada yang sudah mencoba Pak. Ya. Oh, kemarin Pak sudah mencoba. ada yang nggak jalan Pak. Ketika dihidupkan itu nggak muncul kayaknya ada error di iOS-nya itu Pak. iOS. Yang dia Ya L2 switch-nya itu Pak nggak jalan anunya ketika dijalankan itu. Oke. Nah, saya coba demokan dulu sedikit sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa teruskan lah. Yang penting memang koneksinya, ya, koneksinya dan mengambil appliance ya. Coba ya, saya mudah-mudahan lancar. Saya coba dulu di Mi VMware ya. Beliau mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas laporannya dan kondisi kita melaksanakan tugas baik. Teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini di VMware saya ini, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Sekolah tetap kondusif, Di aman, punya saya ini sudah ada namanya industri. kemudian pelaksanaan ABD belajar dari diri Lalu ada yang ngomong ya, yang kita laksanakan itu tetap. di Ibu Agustin matikan dulu Jadi Bapak Ibu, speakernya. meskipun secara Bagus. lengkap laporan kemarin tidak saya sampaikan, tetapi banyak juga saya jelaskan dan Halo, jelas memang yang mati. ada Halo, menginginkan Pak, ya. Pak, kedengaran Pak? kedengaran ya? Siapa? Ya. Bu, seperti tidak ada ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan tampilan saya sekarang ini, di VMware saya sudah ada GNS3. dan juga GNS3. Enggak dari buka ini. Halo, Enggak ini mah. Enggak aktif. Hitam. sampai matikan dulu Bu Agustin. muncul Oh iya sorry. indikasi Sudah. Mana bunyi terus? yang terjadi atau yang dalam Sudah ini Pak. tulis ya itu sudah dilakukan. Belum. Sampai saat ini Bapak Ibu, tentunya di tingkat SLTA belum ada di Cirebon. Sudah Pak Gabir sudah. Lanjut Pak, lanjut Pak. saya lanjut ya. Ya lanjut Pak. Lanjut Pak. Ya, di tempat saya ini sudah kebetulan sudah ada GNS3-nya. Tapi Bapak Ibu ingat, bukan GNS3 tapi ada GNS3 PM. Jadi ada dua, satu GNS3 untuk emulatornya sendiri, satu GNS3 PM. GNS3 PM, bahkan ada GNS3 virtual box, gitu ya, Bapak Ibu ya. Tapi yang kita pakai sekarang adalah bergandengan dengan GNS3 VMware, gitu ya. Nah, ini kalau di bukunya itu di job sheet kita, kalau sudah ada software-nya, Bapak Ibu tinggal klik open, ya kan? Tinggal klik open, cari. Ini bisa dilihat dengan ini, Pak.
bisa ambil GNS3 PM-nya, ya. Tapi hati-hati, tolong, pengalaman saya kemarin, kalau GNS3-nya 2.8, maka teman-teman juga harus menggunakan GNS3-nya yang 2.8 juga ya, supaya supaya sama versinya. Suka jadi masalah nanti di koneksinya kalau tidak sama. Oke. Jadi Tinggal masukkan ini, kemudian di open. yang kepala Ya. itu saya. Kemudian di tes rapid test juga. Nah, nanti ada pertanyaan seperti ini, Makanya saya tidak dekat ya. sama kita. Ya, nggak apa-apa, ini saya tes dulu aja. Nanti yang saya pakai tadi itu ya, info. Nah, Bapak Ibu yang saya jadi tadi dari file kita open, ambil softwarenya yang Bapak download itu yang GNS3 PM-nya. Gitu ya. Jadi gampang. Jadi tinggal open saja. Jadi Sampai di sini sudah pernah Bapak Ibu ya, sudah dicoba ya? Belum? Ada yang belum? Udah Pak, lanjut Pak. Ke teman-teman Kemarin ada yang kangen ke saya sampai nyari-nyari saya ke lapangan. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba dulu kita. Iya. Saya lagi olahraga dicari ya. dunia lagi utang. Bapak dan Ibu, Ya, jadi GNS3 ini sekali lagi yang kita gandengkan adalah GNS3 PM. Nah, dia nanti berfungsi sebagai koneksi network antara GNS3 dengan komputer itu sendiri. Jadi membuat koneksi sendiri. Ya. Oke, nah ini jadi ada ini. Nah, sekarang saya hidupkan. Ya. Sekarang, halo, habis itu Bapak Ibu nanti baru menginstal. Halo. Ya, siapa lanjut Pak? Lanjut Pak. Ya, kedengaran kan? Kedengaran Pak. Habis itu Bapak Ibu nanti menginstal GNS-nya sendiri, ya, GNS-nya sendiri. Ya, kalau silahkan di download yang sudah ada. Kalau di saya misalnya yang versi tadi saya bilang kalau GNS3-nya kalau GNS3-nya 2.8, maka GNS3 PM-nya juga usahakan yang 28 juga ya. Nah, seperti ini misalkan, jadi ini adalah GNS PM-nya, ini adalah GNS3-nya. Ini GNS3 PM-nya, ini GNS3-nya sendiri untuk emulatornya atau simulasinya. Oke. Nah, sekarang saya Bapak Ibu, begini ceritanya. Jadi bagaimana sih cara kerjanya ini supaya teman-teman ya? GNS PM ini akan dia secara default ya, secara default membentuk dua koneksi, satu network adapter ya, network adapter only ya, satu lagi network adapter 2 NAT ya. Nah, kalau network adapter 2 host only ini itu adalah koneksinya dia berhubungan langsung ke sini, ke networking kita yang di komputer kita sendiri. Ini bisa dilihat nggak ya? Di komputer saya ini kelihatan semua nggak? Yang ini. Nah itu nggak bisa kelihatan. Atau kita untuk tatap muka terbatas, baik teori maupun praktek. Ya ini bentar. Ini adalah network ini belum diizinkan. Saya sampaikan ini juga nanti diatur terbatas untuk menjaga beberapa praktek tujuan network adapter. kesehatan. Nah,
Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, begitu kita menginstal VMware, JNS VMware-nya itu, atau bahkan dengan VMware sendiri, ini akan terbentuk kan. Lalu VMnet 1 sama VM8 ya. Ini adalah di komputer saya yang Windows, yang di luar. Tapi kenyataannya Halo coy. saya kemarin juga diminta untuk komunikasi dengan Bapak. masih lanjut kedengaran. Kedengaran ya? Masih Jadi- kedengaran, Pak. Masih kedengaran. Oke. Jadi yang terkoneksi nanti ke JNS3 itu adalah VMnet 1 ini. VMnet 1 ini nanti yang terkoneksi ke JNS3-nya. Coba kalau kita perhatikan ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya nanti tidak terkoneksi atau masih merah, tidak hijau, maka Bapak Ibu supaya tahu nanti troubleshooting-nya. Coba kita periksa ini. Periksa sekarang. Ini IP-nya adalah 1. Kalau kita buat nanti Ini adalah IP-nya. ada contoh yang dipakai. Kelihatan ini. Print Kelihatan nggak? tentang penyelenggaraan pelayanan telepon 19 dan media. Karena 17.1. Ya, ini sebenarnya adalah sebenarnya DHCP. Kita tidak pernah mengerikan ini IP address. Coba kalau kita lihat, berikan di sini. Ini kosong kan? dengan provinsinya juga Nah, kelihatan. Jadi ya kelihatan ya itu kadang-kadang. Sebenarnya ini kalau kita periksa kita tidak pernah memberikan IP address di sini. Ini adalah dapatnya IP yang ini, IP 192.168.17.1 ini adalah DHCP. Dia mendapatkan DHCP. Dari mana? Dari JNS3-nya, dari VMware-nya sendiri. Oke. Nah, kita lihat kenapa dari mana dia apa? Oh, beberapa ibu saya harapkan juga coba kita lihat ya koneksinya dari mana. Jadi reference virtual network editor. Ya. Terus terang saya Kalau kita lihat VMnet host only ini VMnet 1. Ya, saya rubah ya. Change. itu hati-hati sekali ke air. Nah, VMnet 1 yang notabene yang kita buka tadi itu yang mendapatkan IP address itu, dia itu menggunakan IP address 19.168.17.0 sampai subnet maksudnya 2550, berarti ada 254 IP ya di sini, dan dia itu menggunakan DHCP. Jadi dapat dari sini tadi di IP-nya nomor 192.168.17.1 begitu ya, dapat dari sini. Kita jaga sama-sama jaga. Jadi untuk menghindari jangan kaget pada saat misalnya begini Bapak Ibu ya, kalau satu komputer saja Bapak Ibu baik kita duduk hidup, mana Pak? bisa tidak tepat Komputer Bapak itu hidup, muncul komputer Bapak itu hidup, kemudian terakhir Bapak Ibu menghidupkan JNS3-nya, ini komputer saya udah hidup nih Windows-nya. Kemudian secara otomatis yang VMnet 1 tadi yang di Windows 3 itu dia belum mendapatkan IP dari mana-mana. Jadi bisa saja dia mendapatkan IP default-nya. Tetapi pada saat kita menghidupkan JNS3 maka jadi error, tidak terhubung. Kenapa? Karena memang IP-nya belum ada, tidak cocok karena belum karena dia mendapatkan IP itu dari VMware. Kalau begitu bagaimana? Nanti silakan di restart yang VMnet 1-nya supaya dia bisa mengirimkan IP address dan JNS3-nya ini pun nanti bisa mendapatkan IP. Coba ini saya hidupkan sekarang.
yang GNS3 Di sini juga ada GNS3 edaran VMware. kompetensi inti dan dasar 2013 pada SLTA juga. Bukan yang saya install tadi, tetapi yang lama di sini. Ya, Oke. di mana di sini ada titik penjelasan tentang penjelasan dan bukti untuk kita mengenai sebagai apa namanya pelaksanaan KBM. Sudah mulai beraksi lidahnya. Belum kelihatan ini. Kemudian masalah kurikulum juga ini Belum muncul, Pak. ada salinan keputusan menterinya. Udah muncul Pak, udah muncul. Saya menghidupkan GNS3-nya sekarang di VMware. Ini kelihatan. Sudah Pak, sudah. Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Jadi mungkin sudah mempelajarinya dan bisa disampaikan dan sebagai bahan informasi untuk dapat kita laksanakan. Jelas dan kondisi darurat untuk kita bermani. Bapak Ibu, Sudah kelihatan Bapak Ibu? juga Ini kelihatan. bisa sampaikan tentang Sudah Pak, sudah. Oh, itu telat itu. sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat sekarang VMware GNS3-nya mendapatkan IP 192.168.17 ya, 17. Nah, itu dari mana tadi 17? Sekali lagi saya tunjukkan dari sini. bahkan berbeda di sana untuk jangka waktu Di HCP Pak. berapa tahun dulu. Ya, yang di HCP, yang di VMware yang ini. Ya, 17. Oke? Yang berbeda sebagai Jelas ya? versi penelitian dan pengembangan. Jelas, Halo? jelas Pak, jelas. Ya. Kemudian yang di sini, yang di network juga, yang pihak net 1 itu mendapatkan IP address 192.168.17.1. Jadi kalau sekarang saya hidupkan sekarang GNS3-nya sendiri ya. Ini sudah koneksi sudah oke. Nah, pertanyaannya sekarang, halo, pertanyaannya sekarang, daripada selalu saya harus menghidupkan GNS IP address yang di apa? Dan ini Di VMnet, apakah itu bisa saya buat manual? Boleh, ya. Kalau Bapak Ibu misalnya membuat ini jadi manual, bahwa ya. laporan ini nanti rekamnya akan melalui pengawas dulu. VMnet hostnya. Komunikasi. Kemudian, Maka ya, ini kita buat ya di statik, ya. Jadi tidak menggunakan networknya diberikan dengan 192.168.17, tapi kita tidak berikan dia jadi DHCP, maka dari itu berarti GNS3-nya ini kita harus kasih IP manual, kemudian yang ininya yang ini tidak DHCP, ya. Kemudian di VMnet 1-nya kita yang di Windows itu juga kita harus berikan IP address. Begitu. Jadi GNS3-nya kita berikan IP address sesuai dengan nomor ini. Kemudian di sana juga harus kita berikan IP address VMnet 1. VMnet 1 yang di Windows kita. Itu caranya kalau seandainya kita tidak mau menggunakan yang di HCP. Nah, sekarang saya hidupkan GNS3-nya sendiri. Kegiatan PPDB juga ditanyakan kemarin terkait dengan pembangunan sekolah, terutama masalah kegiatan pembelajaran ini. Saya sampaikan juga beliau tetap memang kita diharapkan mengikuti prosedur ini. Saya sampaikan seperti tadi. Nah, kelihatan ini? Beliau juga Kelihatan coy? Sudah Pak, sudah kelihatan. Kelihatan Pak, kelihatan. Ada Pak. Ya, kita menginformasikan rencana
perubahan Baik. aktivitas kegiatan sekolah. Dia akan mengkoneksikan dirinya ke Kita akan memberi keleluasaan 17.1 ya. pembangunan sekolah, pengaturan sekolah dan sebagainya. Nah, kondisi sekarang ini kan harus selalu perhatikan, yang dua ini harus selalu hidup, kalau enggak koneksinya tidak terjadi. Nah sekarang ini sudah hidup, JNS3 VMware-nya sudah koneksi, desktop-nya juga sudah koneksi ya, jadi ini sudah terkoneksi dengan bagus dari kita ya. Kalau ini seperti ini sudah bagus. Seperti ya. edaran yang kemarin sudah. Nah, edaran itu Pak Kapi. Oke. Nah, berarti kita sekarang sesudah itu kita disuruh sekarang membuat sebuah VLAN ya. Nah, itu sudah koneksi, berarti sudah terkoneksi dengan bagus. Coba kita mau mencoba membuat affiliate dari KMU-nya untuk apa? Switch ya. Ini kita buat dulu nama proyeknya new project, misalnya 1 ya. Oke. Nah, nama programnya 1, nama proyeknya. Oke, kita mau di sini Bapak Ibu sudah ada suite, tapi bagaimana caranya mau membuat suite itu? Caranya seperti ini tadi, misalnya edit ya, preference ya, kita pilih KMU ini ya, walaupun sudah ada di sini anggap belum ada apa, new, kemudian ini run this KMU, kita pilih ini, ada nanti di job sheet-nya itu ada, nanti bisa Bapak Ibu lanjutkan. Next, kemudian namanya misalnya suite ya, suite 1 ya. Oke. Next, kelihatan ini. Nah, di sini diminta RAM-nya adalah 512 ya, setengah giga. Oke, next. Kemudian apakah emulasinya apa nanti? Oke, dia pakai telnet ya, kita telnet. Next. Kemudian kita pilih new untuk softwarenya. New, kita browse, kita pilih Bapak Ibu yang Bapak Ibu download itu, yang perk itu silahkan di download ya, yang PIOS, yang tulisan PIOS itu kita pilih PIOS yang sudah jalan, yang ini PIOS Adventerprise yang 15 tahun 2017 ya, yang 32 bit Kikau 2, ini kita pilih. Oke, open, ini masukkan sini, open. Nah, bahwa kita tunggu dulu sampai 100%, oke. Kemudian finish. Nah, SUE1 ini nanti silakan mau diganti ininya, mau portnya, dan kemudian kita mau ganti gambarnya, ada nanti di situ, silakan diganti. Kita klik edit ya, edit. Oke, jadi nah yang pertama yang paling penting aja dulu networknya. Nah di sini teman-teman kalau tidak dirubah berarti portnya hanya 1 ya. Nah sesuai dengan buku kita berikan portnya ini adalah 15 ya, 15 port untuk switch kita. Oke. Kemudian oke. Nah, nanti ada lagi Bapak Ibu mau merubah simbolnya supaya jadi simbol seperti ini, misalnya, ya silakan, boleh ada di sini ya. Oke. Ini sekarang sudah jadi. Oke. Nah, sekarang kita coba ini saya mencontohkan saja seperti yang di modul kita itu. Saya mencontohkan membuat sebuah VLAN ya. VLAN nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa melanjutkannya, mau koneksinya seperti apa nanti silakan sesuai dengan modul. Saya contohkan saja dulu. Kemudian saya pergi ke kelompok ini ya, kelompok ini.
atau kelompok ini juga bisa. Terasa sekali. Nah, di sini tadi yang saya buat switch 1 tadi, ini yang kita buat tadi, ini switch 1 kita tarik ke sini, teman-teman, drag. Nah, ini adalah switch ya, anggap saja nih gambar switch ya. Nah, kemudian saya menghidupkannya, tekan ini atau klik kanan seperti ini juga bisa ya, mana yang lebih enak, klik kanan, misalnya start. Oke. Nah, start ya, ini jadi hijau. Oke. Nah, sekarang saya langsung saja kita konfigurasi dulu switchnya. Kita mau buat delay ya. Oke, klik kanan, Jadi kita Bapak Ibu tidak mudah konsul ya, klik konsul. karena provinsi ini digunakan untuk kegiatan konvensi. Nah, kemarin kita Sabar kawan, sambil minum kopi boleh ya. tidak banyak. Halo? Kalau nggak salah Ambil kursi. Siapa ya Pak? Siapa? Pak siapa? Masuk Bu. Kopinya Pak? Jangan terlalu serius ya, nanti Ijazah. kotak ya. Pacan iya Bu. Ijazah sah. dulu ya Pak ya. Iya. Ambil kopi, tidak ambil kopi. Kopinya apa Pak? Nah, oke, ini keluar sekarang. Jadi teman-teman kalau sudah sering mengkonfigurasi switch di paket tracer, ini tidak akan asing lagi teman-temannya, sudah terbiasa. Jadi saya mengharapkan teman-teman, yaitu kuncinya kompetensi yang berisi di isi kompetensi yang ada di unit kita ini adalah di pembelajaran ketiga ini adalah memang konsentrasinya di file ya, di switch, konfigurasi switch itu intinya. Kemudian nanti bagaimana koneksinya kalau dia di trunk, nah itu nanti silahkan, itu inti dari materi kita untuk ya job silakan mungkin atau pembelajaran tiga ini ya. tentang kegiatan Ini belum jalan. Dan orang Pak Mobil ada. Ini ada orang mobil. Nah, memang kalau Bapak Ibu menggunakan PC harus berhati-hati mengatur RAM-nya ya. Ya, saran saya minimal ada 8 GB lah itunya untuk RAM-nya ya, karena memang banyak menggunakan sumber daya ini. Tapi nggak apa-apa, ini pengalaman kita supaya kita bisa menggunakan tools ini. Bisa digunakan untuk praktek siswa juga, saya kira bisa kembangkan. Mungkin coba saya minta penyampaian dari Pak Iman ya. Kelihatan ya, yang masih berputar-putar ini? Kelihatan Pak? Kelihatan ya? Iya. Oke. Ya, hampir 3 mingguan. Enggak, Iman. Masih kita tunggu dulu. Kegiatan terutama terkait dengan tugas pembelajaran, kemudian identifikasi saja sebenarnya. Pengen tahu cerita Pak Iman. Oke. Oke. Nah, ini biasanya kita tuliskan enable toh. Halo coy. Nih. Iya Pak. Iya Pak. Nih. Di jalan rupanya. Yang pertama, Enable Pak. Nggak sabaran saya. menggunakan Google Classroom seperti teman-teman juga pada menggunakan Google Classroom. Jadi
Nah ini masih putar-putar. Dia mau memberitahu informasi yang ada pada dirinya. Bisa dibilang Ya. menggunakan Google Classroom. Kalau saya ditambah dengan YouTube juga sih, YouTube, tapi tetap linknya di Google Classroom. Jadi anak diminta untuk melihat YouTube, linknya di Google Classroom. Kebetulan YouTube-nya YouTube sendiri, videonya video sendiri juga, alhamdulillah. Silakan subscribe ya di YouTube channel saya. Untuk absen, kalau bisa dibilang untuk akuntansi walaupun mayoritas perempuan, tetapi tetap masih banyak yang belum aktif gitu ya. Jadi kalau untuk masuk Google Classroom sih Ini sudah enabelnya udah berlaku tadi. Nah, kita mau lihat dulu. Kadang-kadang kan kita suka lupa itu apa nomor portnya itu kan bukan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor begitu kan ada nomor portnya 0/0 begitu ya. Kita mau lihat dulu itu sampai di mana sebenarnya kodenya. Kalau nanti kodenya itu tidak kita tahu, susah juga kita mau mendaftarkannya satu persatu kan. Jadi kalau begitu kita daftar dulu, kita lihat dulu show interface, karena untuk yang di ikonnya sendiri show IP, putus-putus suaranya nggak kedengeran Pak. show IP, Terus interface. nggak bisa diulang-ulang juga gitu ya. Kalau di YouTube kan bisa diulang-ulang, itu penjelasan yang saya lakukan bisa diulang-ulang oleh mereka gitu ya. Terutama kalau misalkan di di download di offline bisa gitu. Itu untuk yang Vicon ini, kalau saya secara pribadi sangat tidak efektif untuk pembelajaran melalui Vicon, karena sinyal di sini ya kita tahu semua ya. Di sini kalau di sini sih mending kita menggunakan WiFi, tapi anak-anak sendiri bahkan kalau saya suka tanya di mana ada yang jalan kereta katanya Pak nyari sinyal di jalan, pokoknya nyari sinyal di mana-mana gitu. Jadi kesannya itu ini mau belajar atau mau apa gitu ya. Kalau mungkin di rumah sih nggak masalah ya, artinya Vicon di rumah dengan kondisi sinyal yang bagus mungkin ya alhamdulillah gitu ya, bisa berjalan aja. Tetapi kalau kondisinya seperti itu, sudah nyari sinyal sampai sedemikian rupa tetapi hasilnya nggak ada gitu, karena mereka justru Pak apa sih Pak yang dijelaskan nggak denger, katanya putus-putus. Akhirnya ya jujur kalau saya justru di Vicon hanya formalitas Kita buat sekarang semata, filenya, karena filen. memberikan laporan Vicon. Misalnya filen 2. Kalau saya pribadi ya, kalau boleh jujur. Oke, namanya nih, namanya di sana sesuai dengan kita adalah start. Efektif dan tidaknya sangat tidak efektif gitu untuk Vicon. Untuk pembelajaran. Kita mundur lagi untuk membuat filen yang ketiga. Exit dulu, mundur satu langkah. Makanya kalau saya secara pribadi hampir setiap materi pasti ada video ada YouTube-nya, video di YouTube-nya, karena penjelasannya akan lebih detail di situ, walaupun memang butuh kuota juga sih ya pada saat harus download, tapi hasilnya lumayan gitu, karena anak bisa mengulang-ulang apa yang kita jelaskan di setiap materi. Kemudian sedikit ini ya untuk pelaporan, jujur saya masih kebingungan, kebanyakan laporan itu Pak. Jadi ada manualnya, ada yang dikirim soft copy-nya, ada yang Google Form-nya. Jadi bingung gitu. Malah kalau saya di awal ini link apa lagi, ini link apa lagi. Sekarang pilihan 3, pilihan 3. Teman, coba apa sih laporannya? Kemudian kok kayaknya banyak amat gitu. Saya yang saya lakukan lab ya, seperti biasa cuma Google Classroom ada gitu, kemudian ada mundur lagi kita buat pilihan screenshot gitu ya, udah saya screenshot setiap pembelajaran, absensinya, Vicon-nya juga udah, tapi ternyata harus ada di Google Form juga, ada yang dikirim soft copy-nya. Nah jadi kayaknya kebanyakan laporan gitu Pak, jadi kita bukannya fokus di pembelajarannya, malah fokus di pelaporannya, saking banyaknya yang harus dilaporkan gitu. Jadi kalau saran saya sih tolong diminimalisir gitu untuk pelaporannya supaya kita fokus di pembelajarannya. Jadi kalau saya setiap hari justru
inginnya fokus membuat videonya itu di setiap Ini hari, adalah tamu. video yang dibuat untuk pembelajaran buat besoknya misalkan. Jadi tidak lagi dengan dilibatkan dengan banyak laporan. Bisa mungkin dibuat satu tempat atau satu link misalkan, ya semua laporan ada di situ semua. Kalau yang saya dapat info dari Pak Ubed kemarin ya, katanya ini ada di sini semua bisa katanya itu. Nanti mungkin Pak Ubed yang bisa dijelaskan. Ada Pak Ubed? Pilihan 5. Pak Ubed ya. Jadi kita tidak terlalu banyak yang harus dilaporkan, ternyata ada di situ semua. Jadi tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi setiap hari modul kita. apa yang harus kita lakukan. Nah sekarang sudah ada ya pembelajaran itu sendiri gitu, bagaimana Sudah- kita membuat anak menjadi paham walaupun sudah mungkin ada tidak seperti tatap muka di kelas pilihan gitu. 1, 2, Ya, 3, tapi 2, paling 3, tidak 4, ada yang 5. disampaikan, Ya. kemudian ada yang bisa diambil dari penyampaian kita. Situ dulu. Kayaknya cukup dulu segitu intinya. Itu yang saya lakukan setiap harinya dan pelaporannya. Saya sih sudah buat juga, tapi nggak saya kumpulkan, bingung di mana yang dikumpulkan. Kita lihat dulu. So Sudah ada yang sudah Pilihannya. dibuat juga gitu, yang dimasukin, tapi baru sekarang kita sudah bagian mempunyai ininya, pilihan ada segala macam. pilihan 2 Ikut sih, ikut semua, cuma Pilihan maksimal. lab, Terima kasih. staff, Assalamualaikum. lab, tamu, staff, lab, tamu, DMC, ya, ada ini. Nah sekarang kita mau mendaftar yang pilihan staff dengan buat portnya berapa, labnya portnya berapa dengan berapa, tamu portnya berapa dengan berapa sampai. Jadi, Mungkin sebelum yang lain coba kita buat ini untuk kita ya. ada yang menyampaikan yang lain silakan. Nah seperti tadi kita ini coba kita lihat lagi ya. So Kita coba ID, interface, PM, supaya kita tahu nanti ini 00 berapa. Coba misalnya sesuai dengan di modul itu 001 dengan 01 itu di pilihan 2 ya, di pilihan 2 atau di pilihan yang namanya start gitu ya. Oke, kita buat kan sekarang. Oke, configure terminal. Laporannya di mana? Oke, kita interface-nya yang berapa? Yang interface 000. Interface, Yang di Google Drive. interface gigabyte. Yang nomor berapa? 000. Ya. Nah, kita Ini switch di laptop ini ada laporan switch port mode akses ya. Mode akses. model-model Oke. pembelajarannya. Kemudian switch port akses di LAN 2 ya, oke, LAN 2. Oke, nah kita keluar dulu satu langkah, kita buat lagi interface Yang dilaporkannya gigabyte yang 0/1. Nah, switch port mode akses. Oke, switch port akses pilihan berapa? Pilihan 2. Nah, jadi berarti sekarang pilihan pilihan 1 dengan pilihan 2 itu di 001 di pilihan 2 itu sudah ada sekarang yang 01 dengan 02. Oke? Nah, coba sampai di situ aja dulu ya. Kita koneksikan. Kalau kita simpan itu, simpannya adalah copy yes. Saya mau ini dulu, copy running copy Kalau ini ada berapa list? simpan aja dulu yang sedikit itu start Yang terpisah Pak? startup config. Oke. Nah sekarang saya coba
kita koneksikan ini ya. Kita ambil 2 PC PVCS. Gimana Putri? Oke. Satu. Kita ambil satu lagi. Ini berapa pelajaran? Nah, sekarang kita kasih IP ya. Ada. Ini kita hidupkan. Ini juga kita hidupkan. Kita konfigur. Tapi yang dilaporkan kan memang masing-masing ya. Masing kegiatan pada kelasnya itu. Ya gimana Milan? Konsul. Ini bisa kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Oke. Di PC 1 saya kasih IP sekarang, IP 192.168 misalnya 104 ya, 14. Satu 4 ya, di PC 1 14 C. Kemudian di PC 2 Yang praktis di 192.168.15 C. Nah hanya mungkin bukti Bapak Ibu menyampaikan materinya. So IP Ya. 15 ini IP 14. Saya ping sekarang ke 5 ya, kita hubungkan dulu ya, sorry bukan dulu, kita hubungkan PC 1 ke pil 2 tadi. Ini kita ambil yang ini yang mirip dengan RJ45 ini. Jadi ini kita hubungkan ke ETH0 ya. Oke, sedangkan yang ini kita hubungkan ke ETH1. Oke, udah terhubung sekarang. Coba kita ping dari sini. Kita ping sekarang dari bahwa nanti ada satu. monitoring semua kegiatan ini dari provinsi. Ping ke nomor 5. Ini kita berangkat ke nomor 4 ini. Di Monitoring dan 192.168.15. Nah, ini sudah terkoneksi. Kalau kita koneksi di sini ke 4 Nah, begitu ya teman-teman. Nah, silakan Bapak Ibu bisa lanjutkan itu nanti mulai dari 4 colong diikuti itu, tapi begitulah caranya nanti membuat pilihan 2, pilihan 3 sampai pilihan 4 dan seterusnya. Begitu jelas ya? Nah, kira-kira apanya yang menjadi bukti bahwa Bapak Ibu membuat dengan adanya kemudian dokumennya, prakaknya itu dan Bapak yang penting kegiatan Bapak Ibu itu terdokumentkan maksud saya untuk bahan laporan. Yang lain mungkin apa? Seperti apa? Begitu ya. Ya, jadi Kita cari yang enak. nanti teman-teman sangat ya, tidak perlu. Yang penting tadi kuncinya, makanya sampai saya bongkar-bongkar tadi. Yang intinya Bapak Ibu koneksinya antara VMware, jenis VMware-nya sama jenis tree-nya harus
dibangun bagus dulu ya koneksinya. Terserah mau pakai DHCP tadi atau pakai statik untuk koneksi dari network VMnet satunya, silahkan. Dan nanti ini tinggal diatur di preference untuk di Oke ya teman-teman, saya sudah saya teman-teman lakukan ya. Ya di download terus satu dulu softwarenya. Ini nanti teman-teman untuk pertemuan kita sekali lagi nanti coba kita dari teman-teman siapa yang bisa volunteer nanti supaya klarifikasi lagi. Pokoknya teman-teman tidak usah terlalu khawatir. Pokoknya pasti bisa semua, nanti bisa diskusi dengan sistem, dengan Tapi kalau diminta yang lain di buktinya seperti di segala macam media kita manfaatkan diskusikan. Ya. Tapi ini juga Ya, Bu Epi, bagaimana Bu Epi? Lancar? Jelas ya? pegang bukti yang bukti. Ya. Pak Agus? Mantap. Saya pikir juga tidak terus. Mantap kok Pak. Kemudian Oke. Jadi begitu ya? Pak Yudi bisa ya? Siap, siap. Oke, mantap. Pak Yusuf gimana Yusuf? Lampung? Rekapitulasi yang juga Yusuf? memang bahan yang nah itu Ya. Oke, saya kira yang itu yang bisa saya jelaskan dulu ke teman-teman. Lain kali nanti pertemuan kita sekali lagi bisa kita klarifikasi lagi ya. Oke, saya serahkan ke Pak Iwan, Pak. nanti di situ ada perusahaan Baik Pak, terima kasih dari paparannya. Teman-teman semua, kami akan kembali dan bercanda dari admin Pak Awad pada bahwa apa itu seperti yang sudah ya KP1 KP2 Ibu tugas kantong tugas yang wajib upload terakhir kami Jumat ataupun KCD ataupun kepala dinas itu pasti ada 59 dan 24. Kemudian Bapak tidak ada print outnya. juga Beliau juga untuk penandatangan perlu ada print outnya seperti ini nanti dibuat ininya lembar pengesahannya di depannya. Ada lembar pengesahannya dari KCD, ada ditandatangan juga oleh kepala dinas dan lain sebagainya. Jadi tetap setiap laporan itu harus ada soft file-nya, juga harus ada print outnya. Untuk kemarin yang pertama tadinya untuk absensi kita hanya buat manual saja, dibuat manual sudah diberikan sama Pak Restu, sudah dibagikan juga, tetapi dipikir lagi dengan Pak Ubed itu untuk mempermudah lebih baik absensi kita buat linknya, jadi kita buat linknya dan linknya buat itu kami kita ada pertemuan kembali untuk materi ini dan untuk selanjutnya kami silakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi menyelesaikan sampaikan atau mengisi atau membuat prinsip yang sudah disampaikan sama teman. Demikian Bapak Ibu sekalian dari kami, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberi kemudahan dan kelancaran dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan kita anak-anak harus belajar juga, harus mengerjakan tugas juga. Jadi ini kondisi yang sangat tidak diinginkan oleh kita. Laporan, ya saya laporan bukan hanya ke